Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Putut Pangesti dari kelas Akuntansi Syariah 5A. Di sini saya akan menyampaikan review jurnal guna memenuhi tugas akuntansi manajemen. Nah, untuk yang pertama, apa saja sih yang disampaikan dalam review jurnal? Yang pertama, ada identitas jurnal, yang kedua latar belakang, yang ketiga teori, yang keempat metode, yang kelima objek penelitian dan data, yang keenam hasil, yang ketujuh implikasi, dan yang terakhir keterbatasan. Yang pertama, identitas jurnal. Di sini saya mengambil judul The Adoption of Lean Operation and Lean Accounting on the Profitability and Cash Flow of Publicly Traded Companies yang dikarang oleh Dan Harris sama Judith Cassidy dalam jurnal Advance in Management Accounting pada tahun 2013. Yang selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang berisi mengenai alasan penulis membuat karya tulis. Nah, di dalam jurnal sudah dijelaskan bahwa Lean merupakan suatu cara melakukan lebih banyak dengan semakin sedikit usaha manusia, lebih sedikit peralatan, lebih sedikit waktu, dan lebih sedikit ruang untuk menyediakan apa yang diinginkan pelanggan. Operasi Lean dan akuntansi Lean merupakan evolusi dari Just-in-Time atau JIT, filosofi operasi. Pendukung operasi Lean dan akuntansi Lean percaya bahwa mereka memiliki solusi untuk masalah yang disebabkan oleh operasi batch and queue tradisional dan penggunaan praktik akuntansi keuangan untuk tujuan akuntansi manajemen, di mana pada akhirnya transformasi Lean yang sukses akan berdampak pada perusahaan pengukuran kinerja keuangan secara positif. Dengan alasan tersebut, maka penulis mengangkat judul The Adoption of Lean Operation and Lean Accounting on the Profitability and Cash Flow of Publicly Traded Companies. Yang ketiga adalah teori. Teori yang digunakan adalah teori motivasi atau kontribusi, di mana dilandasi oleh keinginan penulis untuk mengungkapkan bahwa perusahaan Lean memiliki kinerja yang unggul. Selain itu, studi ini juga digunakan untuk mendukung literatur sebelumnya yang memberikan dampak positif. Yang keempat adalah metode. Metode yang digunakan adalah menggunakan data arsip untuk menguji pengukuran kinerja keuangan pendukung operasi Lean dan akuntansi Lean yang pada akhirnya akan meningkat sebagai hasil dari penerapan praktek Lean. Seluruh data yang diperoleh kemudian diuji menggunakan tes normalitas, desain pasangan yang cocok, dan Wilson-Sachs rank test. Setelah diolah dengan 3 pengujian tersebut, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Yang kelima adalah objek penelitian dan data. Objek penelitian dilakukan pada perusahaan Lean dan perusahaan non-Lean di Amerika Serikat. Data diperoleh dari laporan tahunan 10K tahun fiskal 2008 sampai dengan tahun 2010. Yang keenam adalah hasil. Terdapat 6 hasil penelitian, yaitu yang pertama, perusahaan Lean memiliki RNOI yang jauh lebih besar daripada perusahaan non-Lean. Yang kedua, perusahaan Lean memiliki pengembalian yang jauh lebih tinggi pada total aset dibandingkan perusahaan non-Lean. Yang ketiga, perusahaan Lean mempunyai margin keuntungan yang sedikit lebih tinggi secara signifikan dibandingkan perusahaan non-Lean. Yang keempat,
perusahaan Lean memiliki arus kas operasi yang jauh lebih tinggi daripada perusahaan non-Lean. Yang kelima, perusahaan Lean memiliki keuntungan yang signifikan pada rasio kecukupan kas yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan non-Lean. Dan yang keenam, perusahaan Lean mempunyai rasio pembiayaan aset yang sedikit lebih tinggi dibandingkan perusahaan non-Lean. Yang ketujuh adalah implikasi. Implikasi dari penelitian ini adalah perusahaan Lean telah mencapai manfaat yang diusulkan oleh pendukung operasi Lean. Studi ini memberikan titik awal untuk penelitian lebih lanjut tentang kinerja keuangan perusahaan Lean menggunakan data arsip. Yang kedelapan adalah keterbatasan. Keterbatasan dari penelitian ini adalah tahun-tahun yang digunakan adalah tahun fiskal 2008 hingga tahun 2010, di mana pada tahun tersebut kondisi ekonomi di Amerika Serikat dan global sangat buruk, sehingga beberapa file mengenai hasil kinerja keuangan sangat sedikit. Karena kebutuhan analisis statistik untuk mencocokkan antara perusahaan Lean dan perusahaan non-Lean tidak lebih dari 1 kali pada masing-masing perusahaan, maka banyak perusahaan Lean tidak memiliki kecocokan Lean yang sesuai dan terpaksa harus dikeluarkan dari penelitian. Sekian review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.